Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih ibu-ibuku tersayang yang udah hadir hari ini, Bu ya. Ya. Bagaimana kabarnya ibu? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini kita bahas modul apa, Ibu? Ada yang tahu? Kesejahteraan sosial. Iya, kesejahteraan sosial, Bu ya. Iya, Tepatnya sesi kali ini kita membahas tentang lansia. Lansia. Nah, kalau dengar-dengar kata lansia nih, Bu, apa ini, Bu? Ketahui tentang lansia. Orang tua. Orang yang tua, usianya ya. udah di atas 60 tahun. Iya, ada lagi yang tahu, Bu? Iya. Lansia, Bu ya. Iya, benar sekali apa kata Ibu Janah ya. Terima kasih Ibu Janah ya. Katanya Bu, kenapa saya tahu? Nah, kenapa Ibu? Karena kan nih, kalau buat di pertemuan-pertemuan Ibu kan pernah bilang kalau udah 60 tahun ke atas dapat uang PKH, namanya lansia. Nah, nanti saya ingat Bu. masalah itu nanti kita bahas Bu ya. Kita Ya, udah ada Bu. peraturan baru lagi Bu. Setiap tahun peraturan baru keluar terus Bu. Kenapa lagi Bu? Ya, nanti kita bahas Bu ya. Iya. Nah, kalau di rumah ibu-ibu kira-kira ada nggak? Siapa-siapa aja nih yang tinggal di rumah ibu-ibu sekalian? Mamanya udah umur berapa Ibu Yoda? 62. 62 ya. Nah, terus yang lain? Adik 2. Habis itu kakak ipar sama abang. Oh, satu rumah Bu ya? Iya. Tinggal ya. Kalau Ibu Tina bagaimana? Kami orang rantau. Orang rantau. Orang sini jadi sama saya suami sama anak-anak. Oh, suami sama anak-anak aja. Ibu Tina masih punya orang tua? Punya Bu, tapi di kampung. Di kampung ya. Ada yang ngurusin Ibu orang tuanya? Ada kakak saya Bu. Oh, kakak Ibu tinggalnya sama kakak Ibu Tina ya? Iya. Iya. Kalau Ibu Jana bagaimana Kalau Ibu? saya Bu, mama 2 anak. Mama 2 maksudnya mama saya 1, mama suami saya 1. Nah, berarti dua-duanya Ibu di rumahnya? Iya Bu. Umurnya berapa Ibu udah mamanya? Kalau mama mertua 60, mama saya udah 70. Ada Bu. Oh, berarti nah itulah Bu yang disebut dengan lansia Bu ya. Orang-orang tua kita yang umurnya sudah di atas 60 tahun, 70 tahun yang udah kiranya perbuatan hal-hal yang biasanya dia lakukan sudah tidak sanggup dia lakukan lagi ya. Nah, kira-kira Ibu ada nggak Bu di sekitar lingkungan kita nih ada lansia yang kira-kira kurang diperhatikan atau sangat diperhatikan atau malah bisa dikatakan terlantar gitu? Ada di rumah Bu Hilda. Gimana ceritanya Bu? Anaknya sibuk. Besok dia bilang mamanya ini cerewet kali. Kayak anak dia bilang. Jadi ditaruhkan di jemput karena anaknya kan suka pergi-pergi luar kota kayak gitu Bu kerjanya. Orang berada Ibu? Begitulah Bu. Ada lah dia. Ya. Nah, kalau Ibu Hilda sama Ibu Jana nih yang ada orang tuanya di rumah, bagaimana perlakuan Ibu sama ibu-ibunya? Kalau saya sih Bu, karena saya orangnya selu-selu aja gitu kan. Jadi orang tua saya pun selu-selu aja orangnya. Jadi sejauh ini ya baik-baik aja. Baik-baik aja Bu ya. Jadi kalau mama saya nggak kasih lagi nyuci-nyuci karena mama saya udah nggak sanggup lagi kan. Iya. Jadi kalau baju-baju kadang-kadang adik saya yang cuci ataupun saya yang cuci gitu. Kalau keterbatasan yang udah mulai tampak Bu sama orang tua kita. Nggak sanggup lagi pergi jauh Bu. Habis itu kan matanya juga udah kurang nampak. Kurang nampak Bu ya. Kalau Ibu Jana bagaimana? Kalau saya, Ibu Bu, Jana nih dua orang Kalau tua saya alhamdulillah kalau mertua Bu masih bisa ngurus diri sendiri, tapi kan misalkan masih kuat. masih, tapi kalau nggak kuat kali gitu nggak juga, tapi kalau misalnya karena kalau malah kan pakai pampers, Iya. itu dua-dua saya pakai pampers, mama saya sendiri, mertua saya. Tapi kalau yang lebih berat lagi mama saya, karena mama saya udah tertidur, udah Ya. Berapa umurnya kita Bu? suapin. Kalau mama saya 70 Bu. Udah 70 Bu ya, berarti udah tua sekali. Udah ini lah Bu ya, udah berumur ya. Oke, ya terima kasih Ibu Hilda, Ibu Janah ya pengalamannya nih. Kira-kira Ibu Tina nih khususnya, bagaimana Ibu Tina pernah nggak tanya-tanya kabar orang tua Ibu di sana di kampung? Kalau saya nelfon selalu saya tanya Bu, gimana keadaan mama? Ya Bu ya, oke. Maaf Bu ya, saya jadi kelupaan. Nah kalau Ibu Hilda, Ibu Hilda tadi orang tuanya yang di rumah Bu ya. Ya. Tapi masih sehat-sehat aja Bu ya? Sehat Bu. Sakit-sakit orang tua Bu.
kadang-kadang naik gula juga, turun darah sekali. Umurnya sekitar berapa tadi Ibu? 62 Bu. 62 Darah ya. sekali kalau pas lagi rumah ada serak sama cucu ya. Iya, biasa. Kalau Ibu Tina orang tuanya tadi di kampung Ibu ya. Bu, ya. Orang tuanya di kampung. Orang rantau sini Bu ya, dari rezeki sini Bu. Sama suami Ibu ya di sini ya. Iya, Di kampung sama kakaknya Bu ya. Sama kalau Ibu Jana tadi malah orang tuanya dua-dua lagi di rumah Bu ya. Bu. Ini saya tulis maaf Bu ya, saya Iya, lupa iya, tadi. oke. Jana. Iya. Gunakan. Ortua. Di rumah kalau Ibu Wilda tadi orang tuanya bisa dikatakan masih bisa lah melakukan aktivitas Bu ya. Kalau Ibu Tina juga orang tuanya juga di kampung Bu ya. Tapi masih suka nelpon-nelpon Bu Pasti ya. Bu, kadang saya kangen Bu, saya lihat ibu-ibu di sini kan juga ada ini, bisa dua anaknya juga ini. Iya. Kalau Ibu Jana dia orang tuanya satu orang sudah butuh ini Bu ya, butuh perhatian lebih Bu ya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita bilang repot berdosa kita Bu ya. Kadang-kadang pas lagi ada dipanggil sesekali panggil dua-duanya Bu. Nah, kalau seperti itu bagaimana tindakan Ibu Jana? Karena yang satu mertua satu ibu kandung bukan berarti harus pilih ibu kandung terus, bukan, cuman Iya. kadang-kadang jujur nih Bu ya, saya bilang kadang-kadang agak ribet juga Bu, kadang-kadang malah ada emosi juga sekali, apalagi nanti kalau mertua ada bilang kasih sayang saya untuk mertua udah berkurang karena saya sih urus mama saya, padahal kan mama saya kan udah tertidur Bu, udah kencing, udah semua di situ. Itulah Bu ya, orang tua itu kadang terlalu menjadi lebih sensitif Ya, Bu. Kadang kita pikir biasa aja, naik aja. Ini Bu ya, orang tua saya di rumah Bu ya. Orang tua saya di rumah tuh kadang kita Bu ya pulang capek, maksudnya tidak bermaksud untuk seperti apa. Naik aja sedikit intonasi kita itu udah diterimanya udah lain Bu. Sering merajuk. Iya, jadi kita nih sebagai anak Bu ya harus lebih belajar menjaga emosi, menjaga sifat kita nih ngadepin orang tua kita Bu ya. Ya Bu. Nah, karena sensitif kayak Ibu Jana bilang tadi. Padahal kita maksudnya nggak kesana, tiba-tiba udah merajuk ini kayaknya pilih kasih Iya, Bu. sama orang tua satu lagi Bu ya. Padahal semuanya sama aja kita perlakukan Bu ya. Nah, oke, mari kita lihat Bu ya flip chart 1 pengertian lanjut usia. Kira-kira ada yang bisa tolong diisi Bu untuk membacakannya yang ini Bu ya. Saya aja Bu. Iya, Ada boleh, ada Bu. bahasa Inggrisnya Bu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization, Ih, cantik kali batasan bahasanya. terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu usia pertengahan 45 sampai 45 sampai 59 tahun, lanjut usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun, lansia sangat tua di atas 90 tahun. Oke, dan cukup dulu sampai di situ Bu ya. Jadi nih usia pertengahan itu sudah memasuk nih lansia Bu, 45 ke atas. Kita bilang aja mungkin orang tua yang di atas 50 bisa jadi karena kondisi kesehatannya nggak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, bisa jadi Ibu ya. Kalau misalnya PNS kira-kira 60 udah pensiun ya Ibu ya. Iya Bu. Nah tapi kita di sini nggak ada PNS Bu ya. Mertua saya PNS. Oh, Kalau- kalau Ibu Jana PNS ya. Kalau ibu-ibu di sini kalau ada PNS Nggak boleh dapat TKH Bu ya. Nah kemudian ada lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Nah itu udah belum termasuk lanjut usia Ibu. Kalau tahun lalu kita lanjut usia 60 dapat bantuan ya Ibu ya. Iya Bu. Nah sekarang lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun dan lansia sangat tua di atas 90 tahun. Ada nggak kira-kira di sekitar Ibu nih orang tua yang sudah sangat tua yang dikatakan lansia sangat tua di atas 90 tahun? Ada Bu, Ada, Bu, ya? di kampung Bu kan. Mama, kami panggil mami, kami panggil dia kan. Mamanya tuh baru aja meninggal kemarin, lebaran kemarin, umurnya 102 tahun. 102 tahun. Nah itu Bu yang umur-umur seperti itu berkah yang Allah kasih Bu ya. Diperbanyak waktunya, semoga bisa lebih memperbaiki diri Bu ya. Dikasih kesempatan sama Allah Bu ya. Nah kemudian bisa ada yang bantu saya lanjut membaca, ibu-ibu yang lain. Oh, saya boleh Ibu Bu ya. Menurut itu sambungan Iya, bawahnya Bu ya. sambung menurut undang-undang. Menurut UU nomor 13 tahun 1998, ketentuan umum pasal 1 ayat 2, lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun
catatan lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Nah, Ayat terus, ketiga, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ayat keempat, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, itu ya. Terima kasih Bu Tina ya. Nah, jadi lanjut usia ada yang potensial, ada yang tidak potensial. Tadi kalau Ibu Jana satu orang potensial, satu orang lagi tidak potensial lagi Bu ya. Nah, dikatakan yang dapat PKH di sekarang 70 tahun ke atas Ibu. Iya. Banyak nih, mungkin di desa ini pendamping saya yang lansia mungkin hari ini nggak datang Ibu ya. Nah, kalau di desa lain yang saya dampingi Bu, ada yang dulunya 60 tahun. Sekarang karena kondisi peraturan yang udah berubah dari 70 tahun Ibu tuh nggak bisa dapat lagi. Mungkin nanti ke depannya perubahan peraturan lagi kita nggak tahu ya Ibu ya. Nah, kemudian dari 60 tahun sudah dapat dikatakan lanjut usia sebenarnya. Tapi khususnya untuk PKH harus di atas 70 tahun. Nah, selanjutnya di flip chart kedua, mengapa harus peduli pada lansia? Nah, ibu-ibu nih di sini yang nantinya akan menjadi lansia Ibu ya. Kita insya Allah kalau ada umur panjang, ada kesempatan dari Allah kita akan merasakannya Bu ya. Kira-kira siapa yang bisa membacakan flip chart 2 Ibu? Mengapa harus peduli kepada lansia? Amanat UU 13/1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Kemensos 2015 titik 2 dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan pelantaran. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Oke, terima kasih Bu Jana. Nanti saya lanjutkan ya. Selanjutnya, sebagian lansia kurang mendapat perhatian dari keluarga. Lansia ada potret kita di masa yang akan datang, Ibu. Kemudian panti lansia atau jompo terbatas. Ya. Jadi mengapa harus peduli lansia? Nah, kenapa Ibu? Karena itu Bu, karena orang tua Bu. Ya, karena kan nanti jangan ditelantarin, karena mereka kan nggak mampu hidup sendiri. Iya, benar. Orang tua kita kadang udah banyak hal yang nggak bisa dia lakuin sendiri lagi, Bu ya. Perlu bantuan kita sebagai anak, Bu ya. Nah, kemudian jadi sebenarnya ada peraturan Bu. Kalau kita menelantarkan orang tua lansia, kita dapat dijerat oleh hukum. Hati-hati ya Ibu ya. Nah, kita lihat juga bahwasanya banyak nih lansia yang dari tahun 2015 16 juta tiba-tiba meningkat. Semakin banyaknya penelantaran terhadap lansia menjadi 4,6 juta, hampir 2 kali lipat loh Ibu. Ini terlalu banyak Bu ya lansia yang potensial terlantar potensial Bu ya. Kemudian lansia mengalami kekerasan dan penelantaran karena kita merasa anak Bu ya. Kadang ada anak-anak yang merasa lansia itu memberatkan dirinya. Jadi hal yang dia lakukan apa Ibu kira-kira Bu? Anak orang tuanya dikasih tempat jempol. Ya, melakukan kekerasan. Orang tuanya minta bantu, nak, tolong ibu bangun sebentar. Tapi anaknya kadang nggak peduli, ya Bu ya. Habis itu lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Dulu kita pas kecil ibu-ibu kayak mana dididik sama orang tua kita Bu ya, dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba pas orang tua kita besar, apa yang kita perbuat Bu? Kamu sudah bisa Ibu ya. Jangan sampai ada ibu-ibu yang di sini seperti itu Bu ya. Ya. Kemudian lansia kurang mendapat perhatian dari keluarga. Nah, semakin berumurnya orang tua kita Bu, dia semakin merasa kesepian. Karena seperti tadi ada hal yang nggak bisa dia lakuin, mungkin dia ada biasa kegiatan yang dia lakuin sekarang udah nggak bisa Ibu ya. Dia semakin kesepian, anaknya sibuk kerja kadang. Terus tujuan hidupnya juga kadang udah nggak tahu lagi apa yang mau dia perbuat. Jadi kita harus kasih semangat terus sama orang tua kita, Bu ya, kasih perhatian, kasih sayang itu sangat dibutuhkan sama orang tua kita. Ya, Ibu Tina sering-sering telepon orang tuanya, Ibu Jana, Ibu Bilda ya Bu ya. Walaupun kita sibuk, ada keluarga tetap orang tua jadi prioritas juga Ibu ya. Ya. Nah, kira-kira sampai di sini Ibu ada yang ingin bertanya Ibu-ibu? Udah jelas kayaknya Bu.
Jelas, Bu, Pokoknya ya. kita sayang sama orang tua aja Bu. Iya, harus sayang Bu ya. Nah, Ibu Jana bagaimana? Udah Kalau semua saya Ibu Jana? bukan karena dulu sering diingatin sama ibu saya, Bu. Ibu saya selalu bilang urus orang tua tuh yang bagus, karena gimana kita urus orang tua nanti anak kita kayak gitu diurus kita waktu kita udah tua. Ya, tepat sekali Bu. Jadi dari pertemuan kita hari ini, nggak ada lagi Bu pertanyaannya. Ada. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwasanya lansia itu adalah kita di masa akan datang. Bagaimana kita memperlakukan orang tua, jangan sampai nanti pas kita tua diperlakukan sama anak kita seperti itu Ibu ya. Iya. Jadi ibu ini, ibu ini. Jadi ibu-ibu sekalian nanti di rumah mau ya mempraktekannya. Mungkin Iya, Bu. ada yang perhatiannya masih kurang, Iya, Bu. kasih perhatian lagi sama orang tuanya. Ih, senang sekali Ibu Desi, yakin kali orang tuanya pasti senang, bahagia Bu ya. Iya. Bu. Oke Bu, pertemuan kita kali ini bersama Desi sampai di sini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman Desi Bu ya. Nah, sebelum kita tutup Ibu untuk langkah ini, Desi mau kasih apa nih? Kasih apa Bu? Yang pernah Kasih kita oleh-oleh, tes. Bu. Oleh-oleh Bu ya. Ya, Kita Bu. nyanyi dulu boleh Ibu. Yang pernah Boleh. Desi ajarkan sama ibu-ibu. Yang kayak mana Ibu Jana yang pinter banget kemarin tuh. Kayak mana Bu? Saya lupa. Boleh pakai jari Bu. Iya, kayak mana tuh Bu? Satu jari tengah. Kanan. Yuk ya, ibu ikut ya. Saya- Ya ikut ya, sebelum kita Ya, tutup ya, ya. ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu jadinya jembatan. Dua jari tangan, dua jari kiri, digabung jadi satu jadinya kamera cekrek. tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu jadinya menara. Empat jari gitu, kanan, bukan? iya, Menara tinggi Bu. empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu jadinya kelinci. Lima jari tangan, lima jari kiri, digabung jadi satu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Ibu yang udah hadir hari ini Bu Ibu ya. Iya, Bu. Di sini kita sama-sama belajar ya Ibu ya, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling memperbaiki diri Ibu ya. Bu. Nah, ibu-ibu sekalian, semoga untuk tahap ini ilmunya berkah Ibu ya, bisa kita praktekkan sama-sama semua di rumah. Desi minta maaf kalau Desi ada salah-salah kata ataupun perbuatan Ibu-ibu. Desi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu Bu untuk kita semua. Terima kasih Ibu-ibu.